Dirinya mengaku awalnya hanya berjalan di antara banyaknya relawan Pak Jokowi. Gibran menjelaskan saat berjalan itu, banyak relawan yang meminta salaman, foto dan salah satunya bertemu dengan bapak-bapak yang mencium pipi kirinya itu. Siji loro telu, ayo padha guyu, papat lima enem, ayo padha mesem, pitu wolu songo, ojo lali ndonga. Enggak. Pak mantan RT itu tak perhatikan dari tadi, itu doyan atau lapar? Kalau memang benar-benar lapar, saya tak ke belakang ambil nasi sama sambel. Saya lapar dan doyan. Tapi ya memang rumah ini akan jadi sepi apabila Pak mantan RT itu tidak hadir Gini loh. atau sowan ke sini. Saya itu habis bersih-bersih sampah. Sampah apa? Sampah di itu loh, gedung balai kampung. Namanya gedung kok balai? Kok wujudnya terbuka? Piye nah? Itu namanya GBK, itu memang gedung balai kebuka gitu loh. Oh, gedung balai. Ya itu memang gimana? Sampahnya itu loh, banyak banget. Terkumpul sampai 31 ton. Oh. Itu yang menimbang para keju. Nah, yaitu juga memberi istilahnya memberi efek baik juga loh. Untuk Pak mantan lurah ini sebagai ngambil-ngambil bisa dijual loh, Pak mantan lurah juga dapat untung. Iya. Dan orang-orang yang jualan di situ kan juga laku. Ini yang dibersihkan kelihatannya bukan hanya sampah Pak mantan RT. Lah, apa aja? Makanan saya juga dibersihkan sama Pak mantan RT. Itu kan karena efek. Iya. Wah, itu rame banget loh acaranya. Didatangi sampai ratusan ribu para pendukungnya Pak Lurah. Memang Pak Lurah itu istilahnya pendukungnya itu apa? Super silent. Berdiam diri gitu loh. Oh, jadi sangat diam. Atau bisa disebut silent fan. Penggemar yang diam saja, atau silent fan itu jadi kayak kipas angin yang diam. Itu kalau diam gitu tidak noleh-noleh. Harusnya ditarik atasnya itu biar gerak-gerak gini gitu. Maksudnya itu loh, penggemar yang tidak banyak komentar. Tapi memang ada pihak-pihak istilahnya yang selalu berseberangan dengan Pak Lurah itu kan penggemarnya sebenarnya cuma segelintir dan orang-orangnya itu saja, tapi bersuara di media sosial itu seakan-akan kan banyak dan menakutkan. Nah gitu itu yang mau mengadakan reuni itu. Nah itu bisa juga dibilang hampir sama dengan reuni no. Reuni gimana? Itu kan sebentar lagi mau ada reuni Wiro Sableng itu. Nah ini kok ada kumpul-kumpul relawanginya apa bisa jadi reuni juga itu. Iya ya. Hah? Jadi apa bedanya ya? Nah, ya kan? Relawan yang reuni dan juga reuni yang kemarin-kemarin itu. Wiro Sableng. Ya kan? Itu kok wah nanti bisa dibilang begitu no. Lah tujuannya kumpul-kumpul itu Pak Lurah bersama relawanginya itu apa ini? Oh, itu kan Pak Lurah itu kan menyatakan bahwa dia itu kan apa ya? Gimana ya? Sulit tuh. Memberi tanda. Memberi kode. Lah kenapa ngikutin kata-kata saya ya, Pak mantan RT itu juga harus punya suara sendiri kok. Loh, saya datang ke sana cuma membersihkan sampahnya itu loh. Memberi tanda bahwa kalau memimpin itu memilih pimpinan itu seperti yang kita bahas kemarin, milih pimpinan itu yang berkerut dan berambut putih. Maksudnya selalu memikirkan kemajuan rakyatnya, kemakmuran rakyatnya. Dan juga Pak Lurah itu kan di paguyuban itu bukan pengurus aktif. Jadi kan dia itu kalau jadi ke paguyuban ada kegiatan apa, itu kan nggak bisa menentukan gitu loh. Ya kan? Berbeda dengan calon lurah yang lain. Yang ikut aktif di dalam ikut paguyuban. Aktif di paguyuban, malah
juga ada yang jadi pentolan paguyuban. Jadi dia bisa menentukan sendiri. Ya, pimpinannya saya sendiri karena dia kan pentolannya paguyuban. Sedangkan Pak Lurah kan enggak. Makanya dikumpulkan gitu makanya ya. dikumpulkan, diberitahu Silent fan-nya itu dikumpulkan. para silent fan itu berkumpul mereka. Mereka itu yang berkumpul. Pak Lurah diundang. Oh, begitu. Terus memberi tanda-tanda itu biar programnya itu bisa dilanjutkan. Ya, kan banyak Pak Lurah itu selama 2 periode memimpin kelurahan itu kan banyak yang baru meletakkan dasar-dasar pembangunan, ya kan? Seperti pembangunan ekonomi, pembangunan itu yang mau pindah kantor kelurahan itu, ya kan? iya. Itu kalau nggak orang-orang yang sevisi dengan Pak Lurah bisa diganti dong visinya. Oh, begitu, ya kan? benar-benar. Tapi kalau Pak mantan RT ini memang benar datang ke gedung balai kampung. Saya pengen tanya, Pak mantan RT itu ketemu dengan siapa saja? Yo. Oh, banyak bahkan saya itu lihat anaknya Pak Lurah juga hadir. Ikut hadir di atas panggung gitu? Kok di atas panggung ya ndak? Lah? Dia itu ikut sama para pendukung itu yang di bawah panggung juga. Ikut uyuk-uyukan gitu? Nah, ikut iya. berdesak-desakan? Iya. Ikut untel-untelan? Dia itu kan juga selain anaknya kan juga pendukung juga. Jangan-jangan ketika anaknya Pak Lurah ikut di acara mendukung kumpulan para silent fan ini, Pak Lurahnya sendiri nggak tahu? Ya, mungkin juga. Karena silent juga dia. iya. Ya kan? Benar. Dia itu kan dibiasakan anak yang nggak manja. Ya kan? Usaha saja, usaha sendiri. Nah, beda dengan Pak mantan RT. Pak mantan RT itu bisa jadi RT karena dulu bapaknya Pak mantan RT juga RT. Kok kamu bilang gitu? Nah. Kok bapaknya saya juga RT? Lah? Mbahnya saya itu juga RT. Lah iya, terus ada acara apa peresmian pembuatan apa cakruk ya aja atau pos ronda aja Diperkenalkan. Ikut main. Dulu waktu kecilnya Pak mantan RT kan juga digadang-gadang gitu toh. Wah, Mau dicor juga dulu ya waktu di depan kampung. bukan saya itu Biar menjadi ikon kampungnya Pak Lah, mantan itu RT. waktu muda itu kan saya harapan. Harapan bangsa. Wah, ketika sudah tua Ketika sudah tua ya nggak berguna. ya memang anaknya Pak Lurah itu semuanya itu dididik apa adanya. Nah. Dulu waktu SMA aja kalau suruh milih yang anaknya pengusaha ya pastinya juga bisa memilih sekolah favorit. Tapi kan juga enggak. Ketika bikin usaha pun istilahnya juga tidak mencatat namanya bapaknya. Ya, usahanya usahanya pun berbeda dengan usaha Milik bapaknya. Tidak menginduk. Betul. Punya usaha sendiri. Itu usaha bidang kulino itu. Kuliner. Oh ya namanya kuliner memang harus kulino. Nah, iya. Bagaimana kalau kita nggak kulino dengan kuliner? Nah, kita jadi kurus dong. Ya iya. Makanya dikatakan kuliner itu karena orang yang terbiasa atau berkulino tadi. Memang dulu waktu anaknya Pak Lurah ini istilahnya jadi pimpinan di Karang Taruna atau di kampung. Jadi ketua kampung itu. Ya, itu kan dulu waktu pilihan itu bapaknya kan juga dilarang untuk pulang. Nanti takutnya masyarakat atau warga itu terpengaruh karena nama bapaknya. Karena anak Pak Lurah itu waktu pengen anaknya Pak Lurah itu nyalon di ketua kampung itu. Betul. Bapaknya dilarang pulang. Dilarang untuk pulang. Takutnya nanti istilahnya itu warga itu terpengaruh karena nama bapaknya. Atau juga dianggap bapaknya itu mempengaruhi pemilihan. Intervensi. Bahasa saya intervensi artinya apa itu, Pak? Inter itu masuk. Fancy itu loh. Itu istilah untuk angin-angin itu apa? Oh iya. Kan?
angin-angin masuk. Memberi ventilasi. Memberi bisikan. Ya. Tapi waktu acara kumpul-kumpul itu beritanya santer di media sosial. Katanya anak Pak Lurah itu dicium bapak-bapak gitu. Wah, Lah kok kaget saya itu tanya. Jadi Pak mantan RT harusnya menjelaskan, bukan kaget. yo saya kan kaget. Saya ulangi. Reaksinya Ya. kaget dulu salah. Iya, saya Salah, ulangi kaget. ya. Katanya anak Pak Lurah itu waktu acara di gedung balai kampung itu waktu di bawah dicium oleh bapak-bapak. Oh, begitu. Gitu Ya, reaksinya. Ada yang Nggak- minta foto. nggak booming loh. Ada yang minta foto, ada yang minta selfie, tapi nggak boleh minta selfie. Karena selfie kan istrinya. Oh iya, nggak boleh ya. Makanya dia nyium aja. Mau nyium istrinya nggak berani, nyiumnya anaknya Pak Lurah aja. Ya, bapak-bapak itu apa bagian atau golongan dari lemu ginu-ginu berkumis tapi tua. Lemu itu singkatannya apa ya? L. Lemu L, ginu-ginu G, G, berkumis B, tua. T. Nah, oh bagian itu bukan. Oh, bukan. Tapi Lah wong itu di persepak bolaan ini yang sedang ngetren pakai ban pelangi itu saja dilarang kok. atau mungkin apalagi karena bapak-bapak itu saking menggemarinya. mungkin gemes gitu. Mengidolakan. Gemes gitu. Oh, loh. Gemes gitu loh. Mengidolakan karena anak muda yang sangat berprestasi dan mempunyai banyak apa istilahnya terobosan-terobosan gitu ya. Dia itu ngefun sekali gitu loh. Dia kan fun itu kan apa? Reaksinya kita ketemu dengan idolanya itu kan bermacam-macam ya. Kalau boleh tahu Pak mantan RT ini mengidolakan siapa? Jangan-jangan mengidolakan saya. Lah wong setiap hari kok datang ke rumah saya memakai jas berwarna merah, Pak mantan juga jaket warnanya merah. Jangan-jangan Pak mantan RT ini sebenarnya mengidolakan saya. Saya itu sering kemari itu memang benar ada yang saya sukai di sini. Tapi bukan kamunya. Apanya? Suguhannya. Memang suguhan ini saya gunakan untuk memancing. Biar Pak mantan RT itu datang untuk mengusir kesepian saya. Wah, jadi saya ini cuma pengusir sepimu. Ya kalau nggak ada Pak mantan RT, acara ngobrol kita ini kan ya juga nggak ada. Masa saya ngobrol sendiri? Nanti dikira kayak yang lain dong kalau ngobrol sendiri. Yang namanya ngobrol itu kan berarti harus ada lawannya. Loh itu kan namanya itu mono apa itu? Monoton. Ngobrol sendiri itu loh. Monoton. Mono dialog. Oh. Monolog. Iya. Bahkan di saat apa perkumpulan itu kumpul ada relawangi yang bilang Bilang bagaimana? mau menyatakan diri Bagaimana? bergelut dengan para kaum yang memusuhi Pak Lurah loh. Bertempur. Bertempur. Oh, tapi reaksinya Pak Lurah seperti apa? Nah tentu saja Pak Lurahnya ya melarang, nggak boleh semacam itu. Tapi kan itu reaksi yang bukan seperti apa silent fun-nya Pak Lurah kan seperti itu menyatakan diri bertempur. Karena Makanya mungkin mereka itu terlalu gemes dengan orang-orang yang berseberangan dengan Pak Lurah itu, yang istilahnya ngata-ngatain, menjelek-jelekan simbol negara kok dihina seperti itu. Dan Pak Lurah pun kan diam saja ketika dijelek-jelekkan gitu. Lah dia saking gemesnya, gregetan. Nah, pengen menempur dengan orang-orang yang selalu menghina Pak Lurah. Tapi Pak Lurah sendiri juga nggak berkenan toh? Nggak berkenan saya. Iya. Saya kan termasuk silent fun juga. Jadi yang fun yang nggak gila-gilu. Ya memang reaksi orang-orang itu beda-beda, tapi yang namanya pemimpin seperti Pak Lurah ini kan walaupun mereka itu menghina, tapi kan tetap
warganya, tetap Iya. rakyatnya. Iya, betul. Memang Tidak harus dibeda-bedakan. rukun. Jangan sampai kita ketika mengidolakan atau calon pemimpin, terlebih ini kan tahun-tahun hangat atau tahun-tahun panas, Iya. kita beda pandangan boleh, kita beda pendapat boleh, Betul. beda calon pemimpin boleh, Betul. tapi besok-besoknya harus rukun. Iya, gitu loh. rukun agawe santoso. Cerah agawe bubrah. Kan istilahnya gitu. Makanya Ya kan? besok lagi mungkin Pak RT punya calon sendiri, saya punya calon sendiri, tapi kita tetap ngobrol di sini. Ya. Ya, suguhannya kamu tetap keluar. Kemana lagi Pak mantan RT? Saya mau bertempur. Loh jangan, kan sudah diobrolkan kita dari tadi, jangan bertempur. Itu himbauan dari Pak Lurah. Saya itu mau nempur beras itu loh. Oh. Beli beras itu kan istilahnya orang Jawa zaman dulu nempur. Oh. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga